Akhir kehidupan sifat tamak Qabil. Berikut akan diceritakan pembunuhan pertama yang terjadi di dunia manusia, sekaligus akan menunjukkan bagaimana rendah dan hinanya manusia saat dikuasai oleh nafsu dan syahwat. Saat itu perasaan manusia menjadi bebal, hatinya membatu dan nuraninya menjadi gelap dan mati. Manusia yang mulia ini menjelma menjadi binatang buas yang galak, menjadi kancil yang menipu, dan menjadi syaitan yang membangkang. Ini adalah kisah Qabil dan Habil. Siapakah mereka? Mari simak video berikut. Qabil adalah seorang remaja yang egois dan jiwanya dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri. Karena itu, matanya menjadi kabur dan hatinya tertutup oleh nafsu dan syahwat. Selain itu, Qabil adalah seorang petani yang kikir, sedangkan Habil adalah saudara kandung Qabil. Dia adalah seorang remaja yang lemah lembut dan soleh, seorang yang mencintai kebaikan untuk orang lain, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintahnya. Dia adalah seorang penternak yang dermawan. Anak-anak manusia ini tumbuh dan semakin besar di bawah asuhan kedua orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Saat itu, hukum yang berlaku bagi Adam adalah menikahkan anak-anaknya secara silang. Artinya bahwa anak yang lahir dalam sekali mengandung harus menikah dengan lawan jenis yang lahir dari kandungan berikutnya. Hal ini seperti yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang bermaksud. Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, sesungguhnya Allah menyuruh Adam agar menikahkan anak-anaknya secara silang. Anak laki-laki dinikahkan dengan anak perempuan dari kehamilan berikutnya. Demikian pula sebaliknya. Adam adalah seorang nabi yang taat. Ia pun menunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dan menyampaikan kepada putra-putranya, Qabil maupun Habil, tentang perintah Allah tersebut. Tapi Qabil tidak menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ia tidak suka dengan aturan pernikahan semacam ini, karena dia melihat bahwa saudara kembarannya lebih cantik dibanding kembaran Habil. Ia pun iri kepada Habil karena bisa menikahi saudara perempuannya, Labudza. Dia tidak menerima pembagian tersebut dan menentang ayahnya. Ia terseret oleh bisikan kejahatan dan kerusakan, dipermainkan dan terombang-ambing oleh sifat iri dan hasad yang terus tumbuh di dalam hatinya. Sementara Habil tetap seperti biasa, tenang dan damai. Habil selalu patuh kepada perintah ayahnya, Adam alaihissalam. Suatu kali, Adam berkata kepada Qabil, jika tidak bisa menerima keputusanku, maka kalian harus mempersembahkan kurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikah dengan Labudza. Beberapa hari kemudian, mereka pun membawa kurban masing-masing dan meletakkannya di atas sebuah bukit. Qabil mengorbankan beberapa helai padi yang kurus dan tidak berisi, sedangkan Habil mengorbankan kambingnya yang paling gemuk. Korban Habil diterima oleh Allah, sedangkan korban Qabil ditolak. Hal ini membuat hati Qabil semakin marah dan terbakar oleh iri dan dengki serta hasad. Ia semakin benci kepada saudaranya sendiri hingga berkata, korbanmu diterima, sedangkan korbanku tidak. Karena itu, aku pasti akan membunuhmu. Dengan tenang, Habil menjawab sebagaimana yang terdapat di dalam ayat berikut yang bermaksud, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Dalam hal ini, Ibnu Abbas berkata, Habil mencoba untuk mengingatkan Qabil agar takut kepada neraka, tapi Qabil tidak menghiraukan dan tetap bersikukuh pada sikap kerasnya. Habil juga memberikan gambaran kepada Qabil tentang bagaimana kejinya pembunuhan agar dia bisa menyadari bahwa dirinya sedang terbawa oleh emosi dan bisikan nafsu yang jahat untuk membunuh saudaranya yang baik dan bersih. Ia terdorong oleh nafsunya untuk membunuh saudaranya, lalu ia benar-benar membunuh saudaranya dan menjadi golongan orang-orang yang sangat rugi. Qabil membunuh Habil menggunakan batu besar, hingga ia pun merugikan diri sendiri, merugikan saudaranya, dan merugikan ayah serta ibunya. Ia mengalami kerugian di dunia maupun di akhirat.
Dalam hal ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Sungguh kami mendapati putra Adam yang menjadi pembunuh pertama, yaitu Qabil, berbagi azab dengan seluruh penghuni neraka. Azab yang ia terima adalah separuh dari azab mereka." Dalam sebuah hadis dinyatakan yang bermaksud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu jiwa dibunuh dengan zalim, kecuali anak Adam pertama, yaitu Qabil, menanggung dosanya, karena dialah orang yang pertama yang mentradisikan pembunuhan." Hadis riwayat jamaah selain Abu Daud. Dikisahkan pula bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, manusia yang paling sengsara adalah anak Adam, yaitu Qabil, yang membunuh saudaranya sendiri. Tidak ada darah yang dialirkan di atas muka bumi ini sejak ia membunuh saudaranya hingga hari kiamat, kecuali ia akan menanggung kejahatan tersebut. Setiap terjadi peristiwa di muka bumi, ketika ada seorang manusia membunuh sesama manusia, maka Qabil mendapat kiriman dosa pembunuh tersebut. Hal ini karena dia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia. Demikianlah kisah Qabil, anak Adam yang membunuh saudaranya sendiri oleh kerana hasutan dan godaan nafsu hasad syaitan. Hukuman yang didapatkan sangat berat sebagai balasan atas dirinya yang telah melakukan suatu perkara dosa besar yang sampai waktu ini dilakukan oleh sebagian besar umat manusia. Wa na'udzubillah. Terima kasih kerana anda telah menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, share, dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan bagi kami untuk membawakan video-video yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.